sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen yang akan kami rancang di proyek kami. Untuk layer yang pertama adalah hardware, yaitu yang pertama kami menggunakan sensor ultrasonik dan juga SP32. Hal ini itu untuk menggambarkan bagaimana slot parkir yang akan nanti misal kita implementasikan dan kami akan taruh di slot parkir tertentu. Jadi fungsinya ini itu untuk mengirimkan data ke MQTT ke cloud broker. Untuk selanjutnya itu adalah salah satu lagi untuk sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya mobil atau tidak. Jika ada mobil itu akan menggerakkan si gerbangnya. Ini adalah prototipe dari gerbang. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai front end. Jadi di front end ini kita bisa melihat dashboard untuk analisis si adminnya dan juga bisa melihat bagaimana slot-slot kosong di ITB parkirannya. Itu seperti ini, diklik bisa melihat occupied-nya berapa, dan ada juga analitis untuk mengambil keputusan dan juga bagaimana melihat tren, dan juga IoT device untuk melihat apakah aktif atau tidak si IoT-nya. Lalu untuk back end, untuk simpelnya bisa dilihat di sini, ini ada kodenya lumayan panjang, itu yang berisikan database, MQTT, socket IO, dan juga untuk API tertentunya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana website kami bekerja. Jadi pertama-tama ketika akan masuk ke website kami akan muncul halaman login. Lalu jika memasukkan passwordnya salah misal atau namanya salah, maka akan muncul invalid username and password, dan kalau benar akan langsung masuk ke halaman kami. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dashboard admin. Untuk dashboard admin ini akan menampilkan total capacity, baru current okupansi atau yang terisi sekarang berapa jumlah slotnya, dan available slotnya berapa. Lalu untuk di bawahnya itu ada map yang akan menunjukkan bagaimana penyebaran dari tempat parkir yang terisi, mulai dari partial occupied itu yang menandakan misal ada parsial jadi tidak terisi sepenuhnya, lalu yang full, dan kalau hijau itu untuk saat ini belum ada, itu available sepenuhnya, dan jika tidak ada data atau sensor akan seperti ini. Lalu untuk datanya sendiri bisa dilihat di data analitik ini. Jadi seperti di sini itu untuk melihat bagaimana behavior dari data tersebut. Seperti misal peak hour-nya itu seperti apa, baru average occupancy atau ketersediaannya itu berapa persen, lalu total vehicle hari ini itu berapa, seperti itu. Jadi di sini bisa melihat jam-jamnya dan juga zona statistiknya. Dan yang terakhir di fitur kami adalah IoT device. Jadi IoT device ini digunakan untuk melihat bagaimana keadaan IoT yang dipasang di berbagai tempat di tempat parkir ya. Jadi untuk saat ini karena kami hanya memiliki dua sensor di prototype, maka hanya yang ada tulisan real inilah yang menggunakan data real, dan yang lainnya itu hanya dummy untuk melengkapi atau kami buat gimana caranya supaya dapat menggambarkan bagaimana keadaan di lapangan. Jadi kami ngebuat ini ya nyala mati berapa menit sekali seperti itu. Lalu di sini juga bisa dilihat kapan dia last update ya, dan juga di mana spesifik lokasi si sensor itu berada. Seperti itu. Jadi kalau misal di sensor itu nanti akan mendeteksi suatu mobil kendaraan yang memasuki tempat parkir, dapat diklik di sini untuk melihat statusnya itu seperti apa, lalu available-nya berapa, dan yang terisinya itu berapa, seperti itu. Dan jika sudah ingin logout, maka bisa klik di tombol di sini. Nah, untuk mobile app sendiri juga terdapat fitur login, di mana dibagi menjadi dua, itu sign in dan juga sign up. Untuk sign in sendiri jika sudah memiliki akun, maka dapat langsung ke dalam sign in-nya, maka akan muncul seperti ini, welcome back, dan untuk memasukkan email dan juga password. Nah, untuk sign in sendiri ini hanya perlu sekali sign up dan sign in ini jika setelah mendownload aplikasinya. Jadi setelah sudah sign in, maka jika ingin membuka lagi tidak perlu sign in kembali untuk mempercepat waktu. Nah, untuk create account ini bisa create account ini di emulator dari Android Studio.
setelah memasukkan semuanya, kita akan lanjut ke halaman kedua yang mana info dari kendaraan itu sendiri. Itu misal di ini lanjut langsung memilih mobil atau juga motor. Nah, setelahnya langsung ke halaman utama di mana terdapat informasi mengenai kapasitas lahan yang ada saat ini. Itu masih ada satu semua, masih mana masih tersisa banyak, masih hijau. Jika lahan berubah menjadi merah, contohnya tutup ultrasoniknya. Misal ultrasonik tertutupi oleh mobil, Ya. Ya. Di tempat parkir juga berwarna merah Maka akan berubah jadi merah. dan terlihat ada perubahan warna merah. Berikut adalah skenario pertama, di mana mobil akan datang ke tempat parkir. Bisa dilihat bahwa di tempat parkir mengindikasikan warna lampu hijau. 1/3 dengan available-nya bisa tolong di zoom, Stefan? Available ada 2, ini 1/3 Ya, ini available masih dua. occupied untuk praktek 5. Kemudian di mobil juga bisa dilihat. Masih ada kelas 1 di mana di sini ada tempat ini untuk slot itu masih kosong. Masih tersedia. Oke. Bisa terlihat di lahan parkir ada indikasi bahwa tempat parkir telah diokupansi, di mana lampu warna merah menyala. Dan di dashboard bisa terlihat ada warna merah, tanda bahwa tempat parkir sudah diambil. Dan bisa dilihat bahwa statusnya adalah partially occupied dan available tinggal 1. Kemudian bisa dilihat di mobile bahwa salah satu tempat parkir juga menjadi merah. Berikut adalah skenario kedua, di mana mobil dari tempat parkir akan keluar melalui gerbang. Bisa lihat status parkir sedang diokupansi, yaitu tempat parkir berwarna merah dan di mobil juga berwarna merah. Baik, jadi saat ini tempat parkir dengan indikasi lampu merah, mobil akan keluar. Kemudian tempat parkir menjadi warna hijau di web, dan mobil juga menjadi warna hijau. Oke, mobil akan keluar melalui gerbang. Mobil mencapai gerbang, Scan QR code, scan QR. hasil QR code berupa pilot JSON. Oke, keluar dari gerbang dan gerbang tertutup.